Kapan Ibu pindah ke Saguling? 2021. 2021 bulannya? Saya lupa. Cepat sekali saudara mengatakan lupa. Lima keterangan Susi yang tidak sesuai dengan BAP. Asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bernama Susi memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan terdakwa Richard Eliezer atau Baradae. Dalam persidangan itu, Susi menyampaikan sejumlah kesaksian soal rumah tangga Sambo dan Putri, juga peristiwa yang terjadi di rumah Magelang sehari sebelum penembakan Yosua. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berulang kali dibuat gregetan oleh Susi. Hakim menuding Susi berbelit-belit dan banyak berbohong. Saking geramnya, Hakim sampai mengancam bakal memproses Susi secara pidana jika Art Sambo Putri itu terbukti menyampaikan keterangan palsu. Berikut pengakuan Susi dalam persidangan yang digelar di PN Jaksel, Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022. 1. Ulang tahun pernikahan. Salah satu yang diungkap Susi dalam sidang adalah perayaan ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri 2 hari sebelum penembakan Yosua atau Rabu tanggal 6 Juli tahun 2022. Perayaan digelar di rumah Magelang dengan memotong kue dan makan bersama ajudan serta ART di rumah. Menurut Susi, tidak ada keributan yang terjadi selama majikannya berada di Magelang. Susi mengungkap bahwa Sambo berada di Magelang sejak tanggal 4 Juli tahun 2022. Namun, pada tanggal 7 Juli tahun 2022 mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam itu pulang bersama ajudannya bernama Daden Miftahul Haq. Sementara, di rumah Magelang tersisa Putri, Brigadir Yosua, Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal atau Bribka RR, Kuat Ma'ruf, dan Susi. Kedua, ubah keterangan menggendong. Susi juga memberikan keterangan soal Yosua yang kabarnya sempat menggendong Putri. Namun, keterangan Susi ini berbeda dengan penuturannya dalam berita acara pemeriksaan, BAP, saat proses penyidikan di kepolisian. Dalam BAP, Susi menyebut bahwa Yosua sempat mengangkat tubuh Putri pada Minggu, tanggal 4 Juli tahun 2022 malam, namun kemudian diturunkan karena ditegur oleh Richard Eliezer. Tetapi, dalam sidang, Susi meralat pernyataannya dan berkata Yosua belum sampai mengangkat Putri. Ketiga, peristiwa Magelang. Peristiwa di rumah Magelang 1 hari sebelum penembakan Brigadir Yosua atau Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022, juga diungkap oleh Susi. Dia bercerita bahwa malam itu Putri terjatuh di kamar mandi lantai 2. Susi mengaku tak tahu persis bagaimana Putri terjatuh. Sebab, ketika itu dia sedang berada di dapur rumah lantai 1. Susi mengatakan, dirinya tiba-tiba diperintah oleh Kuat Ma'ruf, sopir Putri, untuk naik ke lantai 2 mengecek keadaan istri Sambo itu. Sesampainya di lantai 2, Susi melihat Putri duduk bersandar di depan kamar mandi dengan posisi kaki selonjoran dan tak berdaya. Hakim lantas bertanya bagaimana Kuat bisa tahu kondisi Putri di lantai 2 padahal dia sendiri berada di lantai 1. Susi menjawab tidak tahu. Dia hanya mengatakan diperintah Kuat untuk naik ke lantai 2 mengecek keadaan Putri. Melihat Putri terduduk lemas, Susi menyebut dirinya langsung memeluk majikannya itu sambil menangis. Dia juga berteriak minta tolong. Namun, Putri meminta Susi untuk tidak meminta tolong ke Yosua. Akhirnya, Susi hanya meminta tolong ke Kuat. Diceritakan Susi, Kuat lantas naik ke lantai 2 menghampiri dirinya dan Putri. Tak lama, Yosua juga hendak naik ke lantai 2, tapi dihalau oleh Kuat. Melihat itu, Susi berkata ke Kuat untuk tidak ribut dulu dengan Yosua. Dia memintanya untuk membantu memapa Putri ke dalam kamar. Keempat, makan bersama. Susi mengaku tak tahu menahu soal penembakan Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022.
Setelah kembali ke Jakarta pada tanggal 8 Juli tahun 2022, Susi bilang baru bertemu kembali dengan Putri Chandrawati pada Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022. Saat itu, Putri dan Sambo mengadakan acara makan bersama para ajudan dan ART. Menurut Susi, tidak ada menyinggung keberadaan Brigadir Yosua. Susi mengaku tak menyangka Yosua sudah meninggal dunia saat makan-makan tersebut berlangsung. Menurut Susi, dirinya baru tahu Yosua tewas dari pemberitaan media massa, 3 hari setelah kematian ajudan Sambo itu atau Senin tanggal 11 Juli tahun 2022. Kelima, Putra Ferdi Sambo. Saat ditanya ihwal putra terakhir Ferdi Sambo, Susi hanya terdiam. Susi tak menjawab pertanyaan majelis hakim soal siapa yang melahirkan putra Sambo yang kini berusia 1,5 tahun itu. Siapa yang melahirkan? Saudara jangan bohong, banyak bohong saudara, kata hakim. Beberapa saat kemudian Susi menjawab, Ibu Putri. Hakim kembali menanyakan hal yang sama dengan nada lebih tegas. Susi mengulangi jawabannya. Hakim lantas bertanya kapan anak terakhir Sambo lahir. Jawaban Susi, anak terakhir Sambo lahir pada tanggal 23 Maret tahun 2021. Namun, ketika ditanya soal di mana tempat lahir anak terakhir Sambo, Susi tak bisa menjawab. Lagi-lagi hakim menyebut Susi berbohong. Saudara tahu tanggal lahirnya, tapi tidak tahu lahirnya di mana. Makin terjebak saudara dengan kebohongan saudara, tutur hakim. Namun, Susi lantas mencabut keterangannya soal putra terakhir Sambo. Pencabutan dilakukan saat majelis hakim hendak menskor sidang. Usai memeriksa 3 ajudan Sambo yakni Azan Romer, Daden Miftahul Haq dan Prayogi Iktara Wikaton. Susi mencabut keterangannya setelah mendengar kesaksian Daden yang menyebut bahwa putra terakhir Sambo merupakan hasil adopsi. Tak hanya soal anak, Susi juga mencabut keterangannya soal isolasi mandiri yang awalnya dia sebut dilakukan di rumah dinas Sambo di Duren 3. Sejak kapan Ibu pindah ke Saguling? 2021. 2021 bulannya? Saya lupa. Cepat sekali saudara mengatakan lupa. Ini pertanyaan saya pelan-pelan loh, bukan mengejar saudara loh. Sejak kapan? Sejak sesudah Lebaran. Sesudah Lebaran 2021. Siap. Saudara Putri Chandrawati pindah ke Saguling. Siap. Sebelumnya berarti saudara terdakwa, saudara Ferdi Sambo dengan Putri Chandrawati tinggal di Bangka. Bangka. Berarti kurang lebih ada setahun mereka pindah. Pada waktu saudara Putri pindah, saudara juga ikut? Ikut. Ikut. Kenapa saudara Putri pindah? Saya tidak tahu itu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu atau tidak mau tahu? Tidak tahu. Setelah saudara Putri pindah ke Saguling, apakah saudara Ferdi Sambo juga ikut pindah ke Saguling atau tetap di Jalan Bangka? Pindah ikut ke Saguling. Yang ini saudara cepat jawabnya. Yang tadi jawabnya lupa. Mana yang benar saudara disumpah loh. Apakah saudara Ferdi Sambo ikut pindah ke Saguling? Ikut. Kalau saudaranya keterangan saudara berbeda dengan yang lain, saudara bisa dipidanakan loh. Pikirkan dulu, jangan jawab cepat-cepat. Saya nggak nanya langsung buru-buru jawab. Apakah saudara Ferdi Sambo ikut pindah ke Saguling? Ikut. Setiap hari? Yang ini saudara jawabnya susah. Tidak juga. Tidak juga.
seberapa sering saudara Ferdi Sambo pindah ke Saguling, tinggal di Saguling, atau tidak pernah sama sekali semenjak Putri Chandrawati pindah? Sering ke Saguling. Sering ke Saguling. Apakah tidur di sana, menginap di sana? Tidur di sana, di Saguling. Tadi saudara bilang tidak sering. Jawaban saudara berubah-ubah. Ada apa? Seberapa sering saudara Ferdi Sambo tinggal di Saguling? Nanti kami panggil saksi-saksi lain kalau keterangan saudara berubah. Saya perintahkan jaksa penuntut umum untuk proses saudara. Paham ya? Siap, Mulia. Nah, seberapa sering? Saya tidak tahu berapa seringnya. Tapi sering datang. Bagaimana? Tapi sering datang. Sering datang. Tapi saudara tidak tahu apakah Ferdi Sambo menginap atau tidak. Kalau nginap, pasti nginap. Kalau nginap pasti nginap. Siap, Mulia. Dalam seminggu ada berapa kali sejak bulan Juli 2021 sampai Juli 2022? Saya tidak tahu berapa minggu. Kalau saudara tidak tahu, jawabannya cuma dipertegas saja, sering atau tidak? Sering. Sering. Jam berapa saudara terdakwa Ferdi Sambo keluar dari rumah di Saguling? Semenjak saudara bekerja di Saguling? Kalau jamnya saya tidak tahu, tapi kalau mau berangkat kerja tugas. Kalau mau berangkat pergi tugas Maksudnya pergi tugas? ke kantor. Ke kantor. Jam berapa? Jamnya saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Pulangnya jam berapa? Pulangnya nggak tahu. Dari mana saudara tahu kalau dia sering menginap di rumah Saguling? Kadang kalau pagi udah ada bapak di rumah Saguling. Kalau pagi, Bapak udah ada di Saguling. oke. Sejak kapan saudara Joshua menjadi asisten Bapak? Terbukti bahwa apa yang Susi sampaikan itu tidak benar atau dia berbohong. Tadi langsung dia mencabut keterangannya dan hakim tadi menanyakan kan bahwa keterangan yang di sebelumnya apakah mau dicabut atau tidak. Tadi saudara Susi mencabut. Jadi saudara Susi mengiyakan keterangan dari saudara Romer, Daden, kemudian Farhan, dan kemudian Prayogi. Nah, karena kalau yang tadi Susi kan berbelit-belit berkata tidak jujur kan, jadi hakim sempat tadi meminta supaya diikutkan lagi dalam keterangan ajudan. Akhirnya tadi hakim menanyakan keterangan Susi atau keterangan yang saksi yang sekarang. Akhirnya Susi bilang keterangan oleh ajudan-ajudan ini yang benar. Jadi dia menarik keterangannya dia yang sebelumnya bersaksi palsu. Semuanya. Oke.